Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Komang Yasmini dari Tim Afirmasi. Memiliki seorang anak adalah dambaan bagi pasangan yang sudah menikah. Dengan memiliki seorang anak, diharapkan akan mampu merubah kehidupan sang orang tua menjadi lebih semarak. Di sisi lain, memiliki seorang anak ternyata perlu adanya tes kelayakan bagi pasangan suami istri sebelum maupun sesudah memiliki anak. Hal ini tentu saja sesuai dengan pembahasan kali ini, yaitu adanya kewajiban orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai orang tua yang baik. Di antaranya, memiliki kestabilan emosi sehingga mampu mendidik anak dalam lingkungan yang sehat. Syarat lainnya yaitu orang tua yang memiliki anak semestinya sudah memikirkan dan merencanakan anggaran biaya yang diperlukan dalam proses perkembangan sang anak, baik dari segi kesehatan, segi pendidikan, hiburan, dan lain-lain sebagainya. Yang tidak kalah penting, faktor umur saat memiliki anak juga mempengaruhi proses pendidikan anak di lingkungan keluarga yang notabene mengawali dengan pendidikan nilai dan norma sebagai dasar pembentukan karakter anak sejak dini. Untuk itulah mengapa pada pasal 7 ayat 1 dituliskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dengan adanya uji kelayakan memiliki anak diharapkan akan menjadi salah satu solusi dari berbagai kasus kriminal terkait permasalahan kurang siapnya orang tua memiliki seorang anak. Hal ini dapat dilihat dari data kriminal sejumlah 2.627 seorang anak mengalami tindakan kriminalitas pada bulan Januari sampai Mei 2022. Kejahatan yang dialami anak-anak tersebut seperti pencabulan, tindakan kekerasan, pornografi, penculikan, dan masih banyak lainnya. Hal ini juga dapat terjadi karena orang tua kurang pengetahuan serta kurang peka terhadap perkembangan sang anak, yang mana ada kecenderungan orang tua membiarkan sang anak bermain dan belajar sendiri tanpa pengawasan, misalnya dalam bermain HP, sehingga menjadi salah satu faktor pergaulan bebas. Kondisi ini mengakibatkan kejadian-kejadian yang saya sebutkan tadi lebih mudah terjadi. Bahkan ada juga kasus kejahatan anak yang melibatkan orang tua si anak itu sendiri. Seperti contoh, kasus lain seorang ibu dengan tega membunuh anaknya sendiri karena permasalahan ekonomi. Kasus yang saya soroti adalah kasus Ibu Manda, seorang ibu berusia 25 tahun di kawasan Jakarta Pusat pada tahun 2010. Kasus yang sama pun terjadi pada tahun 2023. Contohnya, ibu dengan tega membunuh sang anak karena kecewa dengan tindakan si anak yang foto telanjang di media sosial. Seharusnya sebagai orang tua harus memiliki kestabilan emosi sehingga mampu memberikan arahan dan nasihat bagi sang anak, bukan malah bertindak gegabah yang berakibatkan kematian si anak. Dari beberapa kasus tersebut membuktikan bahwa ketidaksiapan orang tua dalam memiliki anak, baik dari segi mental, emosional, usia, ekonomi, serta minimnya pendidikan orang tua akan menghambat pola pengasuhan si anak, dan tentu saja akan merugikan si anak maupun orang tua itu sendiri. Untuk itu saya sangat setuju dan meyakini bahwa adanya tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak sangat diperlukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.